Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang bisnis intelligence. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bisnis intelligence dan bisnis analitik. Apa sih menurut kalian bisnis intelligence ini atau BI? BI ini adalah istilah yang digunakan oleh vendor hardware dan software serta konsultan IT untuk menggambarkan infrastruktur warehousing, integration, ada reporting, dan analisis data yang berasal dari lingkungan bisnis. Dan untuk bisnis analisis ini atau BI lebih ke fokus pada tools dan teknik untuk menganalisis dan memahami data seperti pemrosesan analitik atau OLAP, ada statistik, ada model, dan data mining. Keduanya mengenai integrasikan semua data perusahaan menjadi satu, lalu menggunakan model dan alat analisis statistik dan data mining tool untuk memahami semua data tersebut. Dan untuk alat analitik statistik ini ada normal distribution, ada correlation dan regression analysis, ada chi-square analysis, ada forecasting, dan ada cluster analysis. Dan untuk data miningnya itu ada pattern discovery dan machine learning. Jadi di sini ada dua data dalam business intelligence. Yang pertama itu ada data warehouse dan data mart. Yang pertama, data warehouse ini adalah database yang menyimpan data saat ini dan data saat lampau yang berpotensi penting untuk pengambilan keputusan di seluruh perusahaan. Data ini berasal banyak sistem transaksi inti operasional seperti sistem penjualan, rekening nasabah, dan manufaktur, serta mungkin termasuk data transaksi situs web. Data warehouse ini mengkonsolidasikan dan menstandarisasikan informasi dari database operasional yang berbeda sehingga informasi tersebut dapat digunakan di seluruh perusahaan untuk dianalisis dan pengambilan keputusan manajemen. Dan yang kedua, ada data mart. Data mart ini perusahaan sering menggunakan atau membangun data warehouse untuk keseluruhan perusahaan yang disebut Central Data Warehouse untuk melayani seluruh organisasi atau membuat warehouse lebih kecil yang terdesentralisasi yang disebut data mart ini. Sebuah data mart adalah bagian dari data warehouse yang diringkas atau sangat fokus pada sebagian data organisasi dan ditempatkan dalam database terpisah untuk populasi pengguna yang spesifik. Setelah data telah diekstrak dan diorganisasikan dalam data warehouse dan data mart, maka data tersedia untuk dianalisa lebih lanjut menggunakan BI tools atau Business Intelligence Tools gitu. Business Intelligence Tools ini memungkinkan pengguna untuk menganalisis data, melihat pola-pola baru, hubungan, dan wawasan yang berguna untuk membantu pengambilan keputusan. Tools utama untuk BI ini termasuk perangkat lunak untuk query dan pelaporan database, atau tools untuk analisis data multidimensi, dan tools untuk data mining. Dukungan Business Intelligence dan Business Analytic. Kemampuan Business Intelligence dan Business Analytic ada 6 jenis, yaitu yang pertama Production Report adalah istilah pembuatan film untuk formulir yang diisi setiap hari produksi film atau acara televisi untuk meringkas apa yang terjadi hari itu. Yang kedua ada Parameterized Report adalah laporan yang menerima nilai masukan yang digunakan saat laporan diproses. Dengan laporan berparameter, Anda dapat memvariasikan output laporan berdasarkan nilai yang ditetapkan pada waktu proses. Yang ketiga ada dashboard atau scorecard, merupakan sistem manajemen kinerja multilayer yang dibangun pada unit bisnis dalam infrastruktur data yang terintegrasi. Yang keempat ada drill down, adalah jenis operasi dan transformasi data dalam bentuk tabel, relasional, dan multidimensi. Yang kelima ada ad hoc query atau search atau report creation, merupakan alat analisis yang termasuk dalam BI tools yang didesain untuk memungkinkan penggunanya menemukan informasi atau
what if, bisnis tanpa bantuan teknis dari organisasi TI. Yang keenam ada forecast, scenarios, dan models. Adalah metode strategis yang digunakan bisnis untuk merencanakan berbagai potensi masa depan. Skenario ini biasanya didasarkan pada risiko yang terlihat dan asumsi ketidakpastian seputar serangkaian situasi yang mungkin terjadi. Singkatnya, memodelkan beberapa skenario bagaimana jika membangun Anda mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Selanjutnya itu ada data mining dan web mining. Data sering terkubur jauh di dalam basis data yang sangat besar, yang terkadang berisi data dari beberapa tahun. Biasanya dikonsolidasikan dalam data warehouse. Data mining adalah proses yang menggunakan statistik, matematika, artificial intelligence, dan machine learning techniques untuk mengekstrak dan mengidentifikasi informasi dan knowledge yang berguna dari database yang bisa termasuk data warehouse. Informasi yang didapat mencakup patterns yang biasanya diekstraksi dari kumpulan data yang besar. Patterns ini dapat berupa aturan afinitas, korelasi, tren, atau model prediksi. Perangkat data mining siap digabungkan dengan spreadsheet dan perangkat pengembangan perangkat lunak lainnya. Dengan demikian, informasi yang dimining dapat dianalisis dan diproses dengan cepat dan mudah. Karena volume data yang sangat besar dan upaya searching yang masih perlu digunakan pemrosesan paralel atau superkomputer untuk menjalankan data mining. Contoh dari bisnis intelligence adalah pada industri retail. Perusahaan retail pada umumnya memiliki pelanggan yang besar dan pada umumnya pelanggan memiliki keinginan yang berbeda-beda. Adanya CRM membantu pihak manajemen dalam mengotomatisasi interaksi dengan pelanggan dan tim penjualan serta dapat menganalisis data pelanggan yang diperoleh dari post transaction, layanan pelanggan, dan lain-lain, sehingga pihak manajemen dapat mendapatkan insight terhadap kebutuhan pelanggan dan mengembangkan hubungan one-to-one dengan pelanggan. Desain dan kampanye promosi, optimalisasi data letak produk. Analytical CRM menggunakan business intelligence tools seperti data warehousing, data mining, dan OLAP. Beberapa penggunaan dari analytical CRM adalah customer segmentation, campaign atau promotion effectiveness analysis, computer lifetime value, customer loyalty analysis, cross-selling, product pricing, and target marketing. Beberapa perusahaan retail mulai mengajak para pembeli yang belum menjadi member dengan menerbitkan member card, bekerja sama dengan bank dengan memberikan potongan harga dan lain-lain. Salah satunya perusahaan Starbucks. Business Intelligence terlibat dalam program My Starbucks Reward yang dimanfaatkan untuk melacak perilaku konsumen dan menghasilkan penawaran pelanggan yang disesuaikan pada saat pembeli diperkirakan paling memungkinkan membeli minuman. Hal ini tidak hanya mendorong penjualan, namun juga meningkatkan loyalitas merek, atau Starbucks mampu memberikan pelanggan mereka apa yang mereka inginkan tepat pada saat mereka menginginkannya. Selanjutnya terdapat aplikasi data mining dalam bisnis. Yang pertama ada sales atau marketing. Dalam sales atau marketing terdapat market basket analysis untuk memberikan informasi tentang produk kombinasi apa yang dibeli bersama-sama. Informasi ini membantu mengetahui kebutuhan pembeli dan mengubah tata letak barang di toko lebih sesuai, dan menggunakan data mining untuk mengidentifikasi pola perilaku pembelian pelanggan. Yang kedua terdapat healthcare and insurance. Healthcare and insurance memperkirakan tipe pelanggan yang berpotensi akan membeli polis
baru dan memungkinkan perusahaan asuransi untuk mengidentifikasi pola perilaku pelanggan yang berisiko. Yang ketiga, terdapat e-commerce. Banyak perusahaan e-commerce yang menggunakan DM untuk menawarkan cross-selling atau upselling melalui situs web mereka. Yang keempat, banking. Perkiraan tingkat pinjaman macet dan jenis pelanggan yang bagaimana yang paling baik merespon terhadap penawaran pinjaman baru. Yang kelima, terdapat manufacturing and production. Memprediksi kegagalan mesin, menemukan faktor kunci yang mengontrol optimalisasi kapasitas produksi. Yang keenam, fraud detection. DM dapat digunakan untuk mendeteksi berbagai pencurangan dalam bisnis. Misalnya, credit card fraud detection, telecommunication fraud detection, network intrusion detection, fault detection, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, mobile phone service providers. Perusahaan menggunakan DM untuk memprediksi churn. Mereka mengumpulkan data billing, interaksi customer service, kunjungan web, dan metrik lainnya untuk memberikan nilai probabilitas pada setiap pelanggan. Kemudian menawarkan dan memberi insentif pada pelanggan yang berada pada risiko yang tinggi untuk churning. Yang terakhir ada broadcasting. Memprediksi program mana yang terbaik untuk ditayangkan pada jam tayang utama dan cara memaksimalkan penghasilan dengan menyisipkan iklan. Materi selanjutnya yang keempat, mobil intelligence. 5 generasi komputasi utama sejak tahun 1960-an, yaitu yang pertama mainframe, yang kedua miniframe, yang ketiga PC, yang keempat komputasi internet desktop, dan yang terakhir komputasi mobil. Fungsi perangkat keras telah bergeser, smartphone menjadi PC, PC menjadi server, server menjadi cloud, dan cloud menjadi sumber aplikasi baru. Smartphone telah merubah cara orang mendapatkan informasi, berkomunikasi, mengelola kehidupan profesional dan pribadi, mengakses informasi kapan saja di lokasi manapun. Dengan smartphone telah mengubah cara pakai manajer dan pekerja lain dalam mengambil keputusan. Akses informasi melalui smartphone mungkin akan segera jauh melebihi akses informasi atau laptop dalam waktu dekat dan menciptakan era mobil intelligence. Fungsionalitas mobil intelligence sangat penting bagi perusahaan yang memiliki tenaga kerja mobil dan tim yang bekerja secara lapangan. Nah, jadi mobil intelijen adalah hasil dari konvergensi komputasi mobil, smartphone, dan kemampuan bisnis intelijen yang dapat diakses melalui web. Mobil intelijen dan analitik di cloud diharapkan menentukan masa depan bisnis intelijen. Jadi dari materi di atas kami menyimpulkan bahwa bisnis intelijen merupakan sebuah proses untuk melakukan ekstraksi data-data operasional perusahaan dan mengumpulkannya dalam sebuah data warehouse yang selanjutnya diproses menggunakan berbagai analisis statistik dalam proses data mining sehingga didapatkan berbagai kecenderungan atau pattern dari data. Dan bisnis intelijen merupakan istilah yang digunakan oleh vendor hardware dan software dan konsultan TI untuk menggambarkan dari materi yang kami paparkan, hidup sendiri tanpa